Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkan kami Tuhan. Kasih-Mu yang begitu indah Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Michael Sony. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat Betani Sangkakala. Kita akan mulai dengar firman Tuhan dengan kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami mendengar firman-Mu. Dimanapun saja kami berada, ketika kami dengar firman-Mu, firman-Mu itu akan masuk dalam hati kami, masuk dalam pikiran kami. Dan kami percaya pada waktunya Roh Kudus akan mengambil itu dan memakainya menjadi rema, jadi suara Tuhan, jadi jawaban buat hidup kami. Berbicara, sentuh hati kami, rubah hidup kami lewat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap terima firman Tuhan. Amin. Shalom, Jemaat Betani Sangkakala yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan pada hari ini. Ada satu pertanyaan yang datang kepada saya, pertanyaan yang sangat simpel saudara, tetapi sebenarnya sungguh sangat mengganggu. Pertanyaannya adalah, kapan ditulis di Alkitab Yesus itu nyanyi?
kapan di Alkitab Yesus itu memimpin pujian? Kapan Yesus itu main musik? Enggak pernah sama sekali ditulis, saudara. Ya, sama sekali nggak pernah ditulis. Tapi sebenarnya kalau kita tanya, nyanyian Yesus itu apa? Lagu Yesus itu apa? Instrumen itu apa? Beberapa saat yang lalu di Jemaat Betani Sangkakala saya sampaikan proskuneo itu apa? Kata penyembahan itu apa? Kali ini kita lebih dalam ya. Nah, sebuah pertanyaan yang sangat besar. Ya, nyanyian Yesus itu apa? Hanya satu kali dicatat di Alkitab. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, saudara bisa buka ya. Di Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Saat itu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sedang merayakan Paskah. Paskahnya Yahudi, saudara. Jadi yang dinyanyikan ini adalah lagu himne. Ya, himnenya apa? Himnenya Yahudi. Atau kalau Bapak Ibu kenal istilah orang-orang Yahudi, yaitu sidur. Ya, sidur itu apa? Sidur itu nyanyian, doa yang dinyanyikan ya sebagai ganti persembahan atau korban bakaran. Nah, nanti saya nggak usah cerita panjang, tapi saya mau katakan nyanyian Yesus itu apa, gitu loh. Nyanyian Yesus itu apa? Kalau kita belajar lebih mendalam, maka kita akan ketahui hal yang luar biasa mengenai apa yang Yesus nyanyikan. Kenapa Yesus tidak pernah ditulis Yesus nyanyi, Yesus main musik, Yesus menyembah? Seringkali kita seringkali mengatakan intim dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, intim dengan Tuhan selalu diterjemahkan sebagai nyanyi lagu lambat, nyanyi lagu pelan, ya sebagai intim dengan Tuhan. Tanya sekarang, apa nyanyian Yesus? Apa penyembahan Yesus ya? Nah, mari kita belajar sama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, memang tidak pernah dicatat di Alkitab mengenai lagunya Yesus. Tapi kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, maka kita akan tahu apa sebenarnya nyanyian Yesus. Di Yohanes pasal 4 ketika Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, ya, Tuhan Yesus jelas ngomong mengenai waktu ya. Saudara nanti buka sendiri ya. Dikatakan apa? Menyembah yang dimaksud di Yohanes pasal 4 adalah apa? Menyembah itu tidak pada saat Yesus bicara dengan perempuan Samaria, tidak ada hubungan dengan apa? Tidak ada hubungan dengan lagu, tidak ada hubungan dengan lirik, tidak ada hubungan dengan nada. Loh kok gitu? Iya, pada saat Yesus bicara akan tiba waktunya dan sudah tiba sekarang. Itu luar biasa loh, ya. Itu orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu proskuneo, menyembah. Menyembah itu apa? Nah, seringkali kita kan ngomong I love you mama, I love you papa, I love you mama pada saat hari ibu, I love you papa pada saat hari ayah. Tapi apakah benar-benar anak yang mengatakan I love you mama, I love you papa itu mengasihi papa mamanya? Ya, saya seringkali berkata gini, coba habis setelah hari ibu, mamanya nyuruh anaknya non pulang sekolah mampir ya ke Indomaret, beliin tepung. Ya, tepung. Kenapa? Karena papa kamu suka pisang goreng, buat nanti beli tepung di sana, nanti serahkan ke mama. Anak itu yang sehari sebelumnya I love you mama, ngomong gini sama mamanya. Ya, repot mah, sibuk mah, nggak bisa. I love you. Nah, sama seperti para pejabat, maaf, para orang-orang yang bekerja sebagai pegawai negeri. Ya, pada saat hari Senin bisa nyanyi padamu negeri kami berjanji. Tanya sekarang, tanya. Kalau hanya sekedar nyanyi itu gampang. Coba lihat korupsinya luar biasa. Ngerti ya Bapak Ibu? Makanya proskuneo itu bukan sekedar nyanyian. Ya, proskuneo itu bukan sekedar nyanyian, bukan sekedar lirik, bukan sekedar nada, bukan sekedar instrumen. Tapi lebih dari itu. Apa lebih dari itu? Memberi nilai tinggi. Bahasa Jawa ini bagus, ngajeni Tuhan. Nah, ini beda sekali saudara. Makanya kalau saudara bilang memberi nilai tinggi, Tuhan kita, Yesus itu tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Kalau tinggal dalam kita, pasti kita menghargai Tuhan Yesus. Ya, kemanapun kita pergi, Dia ada. Roh Allah itu ada, bukan hanya di gereja 2 jam seminggu, tetapi Roh Allah itu ada. Nah, kalau kita punya kesadaran bahwa roh Allah ada, roh Tuhan kita ada dalam kita pasti akan menghargai kehadirannya. Dan itu 24 jam sehari. Makanya ketika hari-hari ini dikatakan pujian penyembahan.
Wah, ya kita ngelihat banyak orang yang jago nyanyi, jago main instrumen, tetapi karakternya ancur-ancuran. Kita ngelihat. Ya, nah coba bayangkan. Kalau ya pengalaman ini banyak orang yang punya pengalaman seperti ini. Kalau saudara ke dukun, ya ke dukun paling ditanya apa? Ditanya nggak jauh-jauh, ditanya apa? Mahar, ditanya apa? Sajen. Sajennya apa? Ya sajennya apa? Oh itu loh bunga setaman. Terus kemudian apa? Air, 7 mata air. Gampang saudara, setelah itu maharnya berapa? 3 juta rupiah, 30 juta rupiah. Atau maharnya apa? Selamatan. Itu gampang saudara. Dan dukun itu tidak pernah tanya. Ya karakter orang yang datang. Pokoknya maharnya ada, sajennya ada, udah langsung dikabulkan. Tapi kalau Tuhan kita Yesus, enggak. Dia akan melihat man behind the worship, man behind the instrument, man behind the lyric. Tuhan akan lihat, ya. Tuhan akan lihat kalau kamu nyanyi ku sembah kau Tuhan hanya 2 jam, hanya pada saat ibadah saja, tapi hidupmu jauh dari Tuhan dari Senin sampai Sabtu. Dengerin, pujian penyembahan yang kau katakan sebagai pujian penyembahan itu akan sirna seperti uap di hadapan Tuhan. Enggak ada nilainya. Karena Tuhan selalu melihat hati. Ya, makanya penyembahan itu 24 jam. 24 jam artinya apa? Ngajeni Tuhan. Ya, menghargai Tuhan di dalam hidup luar biasa. Nah, ada pertanyaan yang belum dijawab tadi. Apa yang belum dijawab? Nyanyian Yesus itu apa? Nyanyian Yesus, coba saudara, kalau saya akan bacakan, saudara akan lihat ya, luar biasa. Saudara boleh buka dari Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Itu dicatat luar biasa. Ya, saudara kan pasti tanya, di mana nyanyian Yesus? Kita lihat dalam hidupnya, di mana penyembahannya Yesus? Kita lihat penyembahannya Yesus. Dalam hidupnya, dalam hidup Yesus sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, dari ayat ini kita bisa lihat penyembahan Yesus, lagunya Yesus, instrumennya Yesus, worshipnya Yesus itu adalah apa? Ketaatannya. Ketaatannya yang luar biasa dan tanpa syarat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dari Filipi 2 ayat 5 sampai 9, Yesus itu mengosongkan diri dan itu tidak gampang. Jadi manusia, hidup di antara manusia. Saudara bisa bayangkan, Yusuf itu bukan orang kaya. Yusuf bukan orang kaya. Ketika Yusuf mati, Yesus jadi tulang punggung keluarga. Yesus juga, saudara, datang ke dunia itu 100% manusia. Dia ngalami, saudara baca di ayat ini, dengan ratap tangis, saudara. Waktu Yesus dicobai oleh iblis setelah puasa 40 hari. Pencobaan yang paling berat itu bukan batu jadi roti, bukan. Atau suruh loncat dari hubungan bait suci, gampang itu, gampang. Tapi pencobaan yang paling sulit adalah apa? Ketika iblis datang sama Yesus dan katakan apa? Kalau kamu sujud menyembah aku akan berikan seluruh dunia. Di balik itu ada perkataan, ada pernyataan iblis yang seperti ini. Itu hidden message. Kalau kamu sujud menyembah aku, kamu gak usah disalib, Yesus. Seluruh dunia akan tetap jadi milikmu. Kamu jadi raja. Dunia ini jadi milikmu. Kamu gak usah disalib. Gak usah pakai acara menderita. Gak usah pakai cara disalib menderita, berdarah-darah, gak usah. Kamu sujud menyembah aku. Tahu Yesus berkata apa? Yesus menolak. Di Taman Getsemani, Yesus sedang tidak dicobai oleh iblis. Tapi dia berdoa di hadapan Bapanya. Dikatakan apa? Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Di depannya beberapa jam lagi dia disalib. Tapi Yesus berkata, bukan kehendakku. Ya, berarti kehendak Yesus apa? Ini ratap tangis. Sebentar lagi dosa seluruh dunia akan dia tanggung.
Keterpisahan dengan Tuhan dia tanggung. Saudara tahu yang terjadi? Bukan kehendakku. Kalau kehendakku aku gak mau disalib. Tapi kehendakmu. Aku nurut. Ketaatannya Yesus itu penyembahannya. Makanya teladan nanya, Pak Michael Sony, pujian penyembahan yang paling berkenan itu apa? Ketaatanmu. Hargai Yesus. Apalagi di saat-saat susah seperti COVID ini. Semua orang susah, saudara. Seluruh dunia sedang susah. Tapi mari kita belajar taat. Taat, saudara, taat. Sama seperti saudara berani berkata. Saudara seharusnya berani berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan senantiasa berkata Engkau baik. Sampai nafasku yang terakhir. Sampai nafasku yang terakhir, aku akan selalu berkata, Tuhan baik. Mari, jangan curiga dengan Tuhan di COVID ini. Seakan-akan ekonomi runtuh, semua runtuh. Ayo, pindahkan hati kita ke surga. Di mana Tuhanmu berada. Selagi engkau di dunia, kau sudah mencium aroma surga. Ayo, Bapak Ibu Saudara di rumah, Bapak Ibu Saudara belajar taat. Taat itu dibangun, taat itu tidak muncul. Hanya dengan taat itu tidak muncul dengan tumpang tangan. Tapi taat itu dibangun dari sehari ke sehari. Taat itu akan jadi apa? Jadi satu karakter hidupmu. Dan pada saat engkau jadi taat, tubuhmu di bumi, tapi hatimu di surga. Sehingga pada hari ketika engkau dipanggil, hari itu akan jadi hari yang paling indah. Kenapa saudara? Lelahmu terbayar. Taat itu tidak menyenangkan. Tapi taat itu penyembahan yang berbau paling harum dan nyanyian yang paling indah di telinga Tuhan. Dimanapun saja Bapak Ibu berada, taruh tanganmu di hati. Jemaat Betani Sangkakala, taruh tanganmu di hati. Yuk kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Apapun yang terjadi. Ya, yuk belajar taat. Kalau saudara berkata, Tuhan titik nol ya ini sekarang. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ayo mulai belajar taat dari titik nol. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mungkin kau sedang dizolimi. Mungkin kau sedang terpuruk dan menangis. Kita tidak mencurigai Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Percayalah. Ayo. Sekali lagi nyanyikan ini. Seringkali saya katakan, Yesus engkau baik. Yesus engkau baik. Itu mudah. Tapi untuk hidup dalam berketaatan, itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya, yuk taruh tangan di hati. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Yang di rumah angkat tangan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku ingin selalu menyenangkan-Mu. Kita berdoa Bapak Ibu. Nyanyian Yesus, penyembahan Yesus yang indah, yaitu ketaatannya untuk mengikuti kehendak Bapa.
kami teladani hari ini. Walaupun susah, tapi bukan tidak mungkin. Roh Kudus akan berjalan memampukan kami. Mengingatkan semua firman yang sudah pernah kami dengar. Jadi rema buat kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami mau taat sampai kami selesai di bumi ini. Kami bersyukur, Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Tapi Roh Kudus akan terus menyuarakannya di dalam hati kami. Dan Roh Kudus akan mengingatkan tuh hidup kami. Ketaatan kami jadi nyanyian yang paling indah. Jadi korban yang paling bau harum di hadapan Tuhan. Sampai kami berlalu dari bumi ini. Sampai kami di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Berkati jemaat Betani Sagakala. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian hidup yang putus asa tak berarti. Karena kami yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di atas Kalvari. Haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan. Lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya. Sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti seketul ini sampai di atas dada. Masing-masing memejamkan mata, merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mulia.
Terlebih dahulu saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Adapun roti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Terima kasih Bapa, biarlah aku di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam diriku. Dengan demikian, bersama dengan Engkau, kami akan mampu mengatasi, melampaui melewati masa sulit ini dengan sukses. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah kita makan tubuh Tuhan Yesus yang berbentuk roti seketul itu, angkat cawan yang tersedia. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditambahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Adapun cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh tubuh-Mu, oleh darah-Mu, kami semua tidak binasa. Kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah melawat kami masing-masing, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus ini. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami baru boleh mati dan bangkit bersama dengan Kristus menuju kepada kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia sambil mengucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa Kuraka Pakashi Karawal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu ya Dada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya, katakan amin. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.